Berdoa selesai. Silakan yang kelompok presentasi, silakan presentasi dulu. Ya, Bu. Ya. Saya mulai, Bu Nggih. Ya, Mbak. Iya, Mbak, dimulai aja. Kenyala ya kameranya, Bang. Bebek, kamu udah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Next, Mas. Ya, bentar ya. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Hidayatullah. Yang kedua saya sendiri Nanda Sayyidah dan yang ketiga Ika Octavia. Next. Yang pertama saya Nanda Sayyidah akan menjelaskan tentang perkembangan struktur usaha kompleks. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena yang pertama, perusahaan menjalankan usaha lintas negara. 2. Sistem hukum dan resiko yang berbeda-beda. 3. Sistem perpajakan yang berbeda. Dan yang keempat, kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Struktur organisasi yang kompleks sering dikembangkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi resiko. Sebagai contoh, banyak perusahaan membantu anak perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan adalah anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas lain dan disebut induk perusahaan atau parent company atau holding company. Next. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Jika perusahaan meluaskan usahanya atau mengubah struktur organisasinya dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru harus diteliti untuk menentukan prosedur pelaporan akuntansi yang sesuai. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan tergantung pada kondisi yang ada. Yang pertama, merger.
Penggabungan usaha, di mana aktiva, kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan pengakuisisi tidak menimbulkan tambahan komponen organisasi. 2. Kepemilikan kendali atau controlling ownership. Ini enggak ya, Bang? Di mana perusahaan yang diakuisisi di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal terpisah dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi yang menimbulkan hubungan induk anak perusahaan. 3. Kepemilikan minoritas atau kepemilikan non-pengendali. Pembelian kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan lain tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. 4. Kepemilikan menguntungkan lainnya. Perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Kepemilikan tersebut mungkin timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh entitas tersebut atau melalui perjanjian operasi atau keuangan. Next. Contohnya, Allen Company membentuk anak perusahaan Blind Company dan mentransfer aktiva berikut pada Blind untuk memperoleh 100.000 lembar saham Blind dengan nilai nominal Rp2.000. Itemnya kas, harga perolehannya tidak ada, nilai bukunya Rp70.000. Ada persediaan, harga perolehannya Rp50.000, nilai bukunya Rp50.000. Tanah, harga perolehan Rp75.000, nilai buku Rp75.000. 75 juta. Bangunan, harga perolehannya 100 juta, nilai bukunya 80 juta. Peralatan, harga perolehannya 250 juta, nilai bukunya 160 juta. Jadi totalnya itu 435 juta. Kemudian, jurnal yang dicatat oleh Allen ada investasi pada saham biasa Blind 435 juta, akumulasi penyusutan 110 juta, pada kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta. 110 juta pada akumulasi penyusutan itu dari 100 juta berlanjut 80, kemudian ditambah 250 juta berlanjut 160 juta. Kemudian jurnal yang dicatat oleh Blind kas 70 juta, persediaan 10 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta, ada 110 juta, saham biasa nominal Rp2.000, 200 juta, tambahan modal disetor 235 juta. Di taman. Asumsikan Allen menginvestasikan aktiva yang sama seperti pada kasus perusahaan terbuka di atas dan perusahaan yang tidak ada hubungannya, Chaney Corp, menginvestasikan kas besar $65 untuk 10% pemilikan pada laba rugi Blind.
di mana Alan menjalankan operasi dan memegang kendali di persekutuan. Kemudian, jurnal yang dicatat oleh Blind atas 135.000, persediaan mobil diesel, tanah 75.000, bangunan 100.000, peralatan 250.000, pada akumulasi penyusutan 110.000. Modal Allen Com 135.000, modal Janebel 65.000. Penggabungan badan usaha atau business combination. Penggabungan badan usaha ini terjadi ketika dua atau lebih entitas usaha yang berbeda bergabung menjadi satu entitas usaha. Alasan penggabungan usaha itu yaitu manfaat biaya, 2, resiko lebih rendah, 3, penundaan operasi pengurangan, 4, pengambil alihan, 5, akuisisi harta tidak bermodal, 6, alasan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ika Octavia. Selanjutnya ada pengembangan perusahaan. 1. Pengembangan intern perusahaan atau internal business expansion hanya menggunakan unit yang ada dalam organisasi perusahaan. Contohnya, mengembangkan atau menambah jenis produk baru. Kedua, membuka pemasaran baru. Yang ketiga, mengembangkan proses produksi baru. Perlu dana yang cukup besar dan berisiko tinggi. Yang kedua, pengembangan ekstern perusahaan melibatkan unit-unit yang berada di luar organisasi perusahaan seperti pesaing, langganan, rekanan, perusahaan sejenis maupun yang tidak mempunyai hubungan operasional. Penggabungan badan usaha beberapa unit organisasi perusahaan yang secara ekonomis berdiri sendiri menyatakan diri menjadi satu kesatuan ekonomi. Secara hukum, dapat saja unit-unit tersebut tetap berdiri sendiri. Next. Selanjutnya, bentuk penggabungan usaha. Di situ ada business combination, ada merger, consolidation, sama acquisition. Business combination, merger, penggabungan badan usaha di mana salah satu perusahaan yang bergabung akan terus hidup dan mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan lain. Yang kedua, konsolidasi, didirikan sebuah perusahaan baru untuk mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan yang telah ada sebelumnya yang bergabung. Hubungan afiliasi atau akuisisi, masing-masing perusahaan masih tetap hidup dan tetap menjalankan kegiatan operasional, akan tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lain, hubungan induk dan anak perusahaan. Next. Next. Selanjutnya, ada masalah dalam penggabungan badan usaha. Ada dua. Yang pertama, penentuan dan pembagian modal saham. Yang kedua, akuntansi penggabungan badan usaha. Akuntansi penggabungan badan usaha yang pertama, pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Yang kedua, buy purchase atau pembelian. 1. Pooling of interest, apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung.
baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Penggabungan badan usaha merupakan penyatuan pemilikan atau modal dari dua perusahaan atau lebih. Berarti ada kesinambungan hak pemilikan semula. Yang perlu diperhatikan, yang pertama aktiva, utang dan modal tetap dicatat sebesar nilai bukunya. B. Saldo modal saham dari perusahaan pembentuk dijumlahkan untuk menentukan saldo modal saham dari unit gabungan, termasuk laba ditahan atau defisit laba. Jika modal saham berubah atau bertambah atau berkurang, N bertambah, maka pertambahannya diambil dari adio saham. Kalau masih kurang diambil dari laba ditahan. N berkurang, maka kekurangannya ditambahkan pada adio saham. C. Semua biaya yang terjadi dalam penerbitan saham untuk melaksanakan penggabungan dianggap sebagai beban periode berjalan. Next. Berikut adalah neraca saldo PT Bunga dan PT Mawar. Neraca saldo dengan asumsi calling of interest. Neraca saldo PT Bunga dan PT Mawar per 31 Maret 2007. Aktiva lain-lain PT Bunga 750 juta, PT Mawar 290 juta. Beban PT Bunga 150 juta, PT Mawar 60 juta. Total debitnya PT Bunga 900 juta, PT Mawar 350 juta. Modal saham sebesar 10.000, PT Bunga 500 juta, PT Mawar 200 juta. Laba ditahan PT Bunga 200 juta, PT Mawar 50 juta. Pendapatan PT Bunga 200 juta, PT Mawar 100 juta. Total kredit PT Bunga 900 juta, PT Mawar 900 juta. Next. Apabila PT Bunga bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT Mawar dengan penerbitan 22.000 lembar saham dasar dengan nilai nominal 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik PT Mawar, di mana dalam hal ini identitas PT Bunga tetap atau tidak, ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT Bunga adalah aktiva lain-lain sebesar 1.010.000.000, beban 210 juta, pada modal saham 720 juta, laba ditahan 230 juta, pendapatan 300 juta. Next. Yang kedua, baik proses penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi secara substansial di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Selanjutnya, apabila suatu kombinasi usaha dianggap suatu pembelian, maka harta kekayaan yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harus dicatat dalam buku-buku usaha yang memperolehnya atas dasar harga perolehan yang diukur dengan uang. Singkatnya, metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi di mana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Penggabungan BU dianggap sebagai pembelian perusahaan yang terdiri atas sekelompok aktiva dan utang. Atas dasar baru untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan aktiva yang diperoleh. Yang perlu diperhatikan, A. Aktiva utang dan modal dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencerminkan nilai wajar pada saat itu.
Bila jumlah yang dibayarkan atau nilai pasar modal saham yang diserahkan, maka nilai wajar atas aktiva bersih, maka kelebihannya diperlakukan sebagai goodwill dan harus diamortisasi elema. Periode manfaatnya tidak boleh lebih dari 40 tahun. C. Bila nilai pasar MS yang diserahkan lebih kecil dari nilai pasar aktiva bersih, maka selisihnya dialokasikan kepada seluruh aktiva dan kas atau diperlakukan sebagai goodwill negatif. D. Bila nilai pasar MS melebihi nilai nominalnya, kelebihan tersebut dicatat sebagai agio saham. Bila sebaliknya, maka dicatat sebagai disagio saham. Alat tukar untuk mengambil alih perusahaan bisa berupa uang, aktiva lain, atau surat berharga. Next. Selanjutnya, PT Aku memperoleh aktiva bersih PT Dia melebihi penggabungan dengan metode pembelian atau buy purchase. Berikut ini adalah neraca dari PT Dia. Neraca PT Dia per 31 Maret 1997 di dalam aktiva ada kas, piutang bersih, persediaan, tanah, bangunan bersih, peralatan bersih, hak paten. Nilai bukunya yang kas 50 juta, piutang bersih 150 juta, persediaan 200 juta, tanah 50 juta, bangunan bersih 300 juta, peralatan bersih 250 juta, hak patennya kosong, total aktivanya pada nilai buku 1 miliar. Kas pada nilai wajar sebesar 50 juta, piutang bersih 140 juta, persediaan 250 juta, tanah 100 juta, bangunan bersih 500 juta, peralatan bersih 350 juta, hak paten 50 juta. Total aktiva nilai wajar sebesar 1.440 juta. Kewajiban hutang usaha pada nilai buku 60 juta, wesel bayar 150 juta, kewajiban lain-lain 40 juta, total kewajiban sebesar 250 juta. Aktiva bersihnya pada nilai buku 350 juta. Hutang usaha pada nilai wajar 60 juta, WC bayar 135 juta, kewajiban lain-lain 40 juta, total kewajiban sebesar 250 juta, aktiva bersih nilai wajar sebesar 200 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rauf. PT Aku membayar sebesar 400 juta tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000. Nilai pasar 20.000 per saham untuk memperoleh aktiva bersih. PT Dia, ayat jurnal untuk mencatat penggabungan usaha pada buku PT Aku adalah sebagai berikut. Investasi PT Dia sebesar Rp1.400.000, kas sebesar 400 juta, saham biasa 500 juta, tambahan modal di setor 500 juta. Untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar saham biasa nominal 10.000 ditambah dengan kas 400 juta. Dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian atas PT Dia adalah next. Kas besar 50 juta, piutang bersih sebesar 140 juta, persediaan 250 juta, tanah 100 juta, bangunan 500 juta, peralatan 350 juta, hak paten 50 juta, goodwill 200 juta, utang usaha 60 juta, wesel bayar 135 juta,
Kewajiban lain-lain 45 juta, investasi pada PT Dia sebesar 1.400.000.000. Goodwill sebesar 200 juta merupakan selisih antara nilai wajar aktiva dan nilai perolehan suatu aktiva. Dalam hal ini selisih antara 1.400.000.000 dan 1,2 miliar sesuai dengan prinsip akuntansi goodwill yang timbul sebesar 200 juta. Ini nantinya harus diamortisasi. Next. Dari kedua metode di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila penggabungan perusahaan dengan menggunakan metode by purchase, maka harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Penilaian kembali. Sebaliknya, modal saham dicatat dengan jumlah yang sama. Hal ini mendorong untuk diakui adanya aktiva tak berwujud, goodwill, yang merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian interest perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diidentifikasi pada tanggal transaksi. Apabila penggabungan badan usaha tersebut dilakukan dengan metode pooling of interest, maka jumlah harta, hutang, dan hak para pemegang saham yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri contoh di atas adalah PT Bunga dan PT Mawar dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya. Maka dengan menggunakan metode ini sama sekali tidak menimbulkan adanya pengakuan aktiva tak berwujud. Atau dalam hal ini goodwill, atau bisa disimbolkan bahwa penggabungan perusahaan atas dasar pooling of interest, harta, kewajiban, modal, dan beban yang menjadi milik kedua perusahaan digabungkan seperti biasa. Misalnya, pada contoh di atas, aktiva lain-lain milik PT Bunga dan PT Mawar berturut-turut sebesar 750 juta dan 290 juta. Jika kedua perusahaan menggabungkan diri dengan metode pooling of interest, maka jumlah yang dilaporkan dalam neraca perusahaan baru atau perusahaan yang tetap mempertahankan identitasnya merupakan penjumlahan antara 750 juta dan 290 juta. Next. Contoh penggabungan usaha melalui pembelian aktiva bersih. PT Point membeli semua aktiva dan kewajiban SAP dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham. SAP nominal $10 saham yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai pasar $600.000. Point mengeluarkan $40.000 untuk biaya penilaian dan $25.000 untuk biaya penerbitan saham. Total nilai wajar aktiva bersih SAP sebesar $510.000. Aktiva dan ekuitas, kas dan piutang. Nilai buku sebesar $45.000, nilai wajar $45.000. Persediaan nilai buku $65.000 dan nilai wajar $75.000. Tanah sebesar $40.000 dan nilai wajar $70.000. Bangunan dan peralatan sebesar $400.000 dan nilai wajar $350.000. Akumulasi penyusutan $150.000. Paten nilai wajar sebesar $80.000. Total aktiva nilai buku sebesar $400.000, sedangkan nilai wajar sebesar $620.000. Kewajiban lancar, nilai buku sebesar $100.000, nilai buku sebesar $100.000 dan nilai wajar sebesar $110.000. Saham biasa nominal $5 yaitu $100.000. Tambahan modal di setor, nilai buku sebesar $50.000. Laba ditahan sebesar $150.000. Total kewajiban dan ekuitas sebesar $400.000. Nilai wajar dan aktiva bersih sebesar $510.000. Next. Jurnal yang dibuat oleh Point atas pembelian aktiva dan kewajiban SAP sebagai berikut.
mencatat biaya yang berhubungan dengan pembelian perusahaan SAP. Biaya manajer tangguhan sebesar $40.000 dan kas sebesar $40.000. Mencatat biaya pengeluaran saham biasa, biaya pengeluaran saham tangguhan sebesar $25.000 dan kas sebesar $25.000. Mencatat pembelian SAP, kas dan piutang sebesar $45.000, persediaan $75.000, tanah, bangunan dan peralatan sebesar $420.000, paten sebesar $80.000, goodwill sebesar $130.000, kewajiban lancar sebesar $110.000, saham biasa $100.000, tambahan modal di setor $475.000, biaya manajer tangguhan sebesar $40.000, biaya pengeluaran saham tangguhan sebesar $25.000. Next. Perhitungan goodwill. Harga pokok investasi, nilai wajar saham yang diterbitkan yaitu sebesar $600.000 plus biaya akuisisi lainnya $40.000 dan total harga beli sebesar $640.000. Kurangi nilai wajar aktiva bersih sebesar $510.000, goodwill berjumlah $130.000. Mencatat transfer aktiva ke poin, investasi pada saham poin sebesar $600.000, kewajiban lancar sebesar $100.000, akumulasi penyusutan sebesar $150.000, kas dan piutang $45.000, persediaan sebesar $65.000, tanah $40.000, bangunan dan peralatan $400.000, keuntungan penjualan dan aktiva bersih sebesar $300.000. Next. Mencatat pembagian saham poin, saham biasa sebesar $100.000, tambahan modal di setor $50.000, laba ditahan sebesar $150.000, laba penjualan aktiva bersih $300.000, investasi pada saham poin $600.000. Penggabungan usaha melalui pembelian saham. Jika poin menukarkan 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai pasar sebesar $600.000 untuk semua saham SAP dalam transaksi pembelian dan timbul biaya merger sebesar $40.000 dan biaya pengeluaran saham $25.000 yang sebelumnya dicatat dalam akun tangguhan. Poin mencatat jurnal berikut pada saat penerimaan saham SAP. Mencatat pembelian saham SAP, investasi pada saham SAP sebesar $640.000, saham biasa $100.000, tambahan modal di setor sebesar $475.000, biaya merger tangguhan $40.000, biaya pengeluaran saham dan tangguhan $25.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat e-learning. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau tanya sebentar ya. Dari yang latihan soal kemarin, kalau kalian lihat video yang saya share, itu kalian paham enggak? Paham, Bu. Paham ya? Ini. Ada yang belum ngumpulin kayaknya. Hari kemarin kan katanya e-learning-nya error, itu udah saya perpanjang sampai hari ini jam 8 malam. Yang ngumpulin baru 38 mahasiswa. Jadi ada sekitar 2 ya kalau nggak salah yang belum ngumpulin, 2 atau 3-an. Jadi yang ngerasa belum ngumpulin silakan dikumpulkan karena tugas itu bobotnya sama seperti UTS dan UAS, pengalinya 2. Jadi kalau kalian nggak ngumpulin tugas itu sama seperti nanti kalian kehilangan poin seperti UTS dan UAS. Jadi yang ngerasa yang belum ngumpulin segera dikumpulin. Hari ini terakhir jam 8 karena saya perpanjang sampai hari ini karena kemarin kan ada yang laporan e-learning-nya sistemnya lagi error sampai tanggal 25. Jadi saya perpanjang sampai hari ini jam 8 malam. Tadi saya lihat yang ngumpulin baru 38-an. Jadi sekitar ada 2 ya Mas Gradian ya? 2 atau 3 ya? Ya Bu, mohon maaf. Ini ada yang cuti 2. Kan awalnya itu awalnya 40 siswanya, terus kemudian cuti 2, jadinya tinggal 38.
Maaf, Oh, 41 berarti kurang 1, Bu. kurang 1 yang ngumpulin maksudnya. Iya, kan jumlah siswa awalnya 40, tambahan yang siswa kelas lain itu 41. Ya, insya Allah kurang 1. Kata Ibu tadi Tapi 38. anaknya masih masuk absen ya anaknya, masih ikut absen. Maksudnya di sistem saya masih keluar berarti yang cuti. Di Oh, sistem saya masih keluar 41 iya, Bu. di sistem absensi. Berarti itu cuti iya. dari awal kuliah. Itu ada yang cuti dari awal, ada yang cuti kemarin dapat kuliah, dapat pertemuan itu baru ngajukan cuti. Terus yang Ibu Yang tanya, cuti siapa namanya, Mas? yang cuti itu namanya Rizky Anggi Firmansyah Rizky Anggi sama satunya siapa lagi? sama Agung. 2 anak ini, Rizky Anggi sama Agung. Iya, yang cuti itu, Bu. Oke. Yang Ini Ibu tanya, absennya masih keluar. yang Absen, heeh. yang Ibu tanyakan itu kemarin itu banyak yang dari mahasiswa 2020 ini, Bu. Keliru masukkan kode enroll. Kemarin sudah saya tanya soalnya. Oh, ikut absen itu ta. Makanya kok Iya. namanya nggak ada. Tapi kalau di sistem dosen presensi itu 41 jumlah mahasiswa yang di 3B1. 41 mahasiswa. Berarti Mas Rizky nanti tak ceknya ya. Mas Rizky, Mas ya ini. Iya, Mas dua-duanya, Bu. Rizky Anggi sama Agung ya, berarti. Oke, berarti kemarin kalau kalian ngerjain soal, lihat video itu nyambung, bisa? Bisa, Flora? Nah, coba gradien paham nggak? Paham, Bu. Iya, nanti tak cek ya hasilnya. Iya. Nanti ini saya masih nunggu berarti kurang 1 yang belum ngumpulin. Nanti kalau terakhir jam 8 kan, nanti saya buatkan video yang saya menjelaskan pakai papan tulis. Nanti biar yang belum paham, biar lebih paham lagi gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu sama yang presentasi. Goodwill itu apa sih? Tadi kan bahas tentang goodwill gitu ya. Goodwill itu sebenarnya apa? Coba apa yang kalian pahami tentang goodwill? Itu, Bu, izin menjawab, nggih. Iya. Kalau menurut saya itu semacam sertifikat, surat berharga, cuma itu jangka waktunya panjang. Ini Mbak siapa Nanda? Mbak siapa Nanda? Iya, Bu. Nanda Yang jawab, Mbak? Saida. Oke. Yang lainnya ada yang mau nambahin enggak? Iya, saya mau menambahkan, Bu. Octavia ya? Iya, Bu. Ika Octavia. Oke, gimana? Goodwill itu seperti aset tak berwujud, tidak memiliki yang pokoknya tidak berwujud, Bu. Nggak ada wujudnya. Iya, hanya akan terjadi apabila ada transaksi strategis seperti akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Oke. Tapi paham nggak sebenarnya goodwill itu gimana sih? Apa sih itu paham nggak? Aktiva nggak berwujud itu maksudnya nggak ada wujudnya, memang nggak ada wujudnya. Tapi paham nggak sebenarnya goodwill itu apa? Coba gini contohnya ya. Saya menjual sebuah perusahaan. Total aktiva setelah dikurangi kewajiban, itu total aktiva bersih saya adalah nilainya 300 juta. Kalian membelinya dengan harga 320 juta. Berarti goodwill-nya nilainya berapa? Saya ulangi ya. Saya menjual perusahaan. Total harta saya
misalnya 350 juta atau saya buat bayar hutang itu 50 juta. Jadi total harta bersih saya, total aktiva bersih saya adalah 300 juta. Tapi kalian membeli perusahaan saya dengan harga 320 juta. Berarti goodwill-nya berapa nilainya? 20 juta. 20 juta. Nah, kesimpulannya goodwill itu apa? Nilai sekarang. Nilai. Jadi gini, goodwill itu bisa disebabkan karena banyak hal ya. Jadi kalian mau membeli perusahaan saya di atas nilai aktiva saya karena beberapa pertimbangan. Yang pertama karena perusahaan saya image-nya sudah bagus. Anggap saja misalnya seperti Unilever gitu toh. Walaupun nilainya 300 juta tapi kalian mau membeli 320 juta. Karena Unilever image-nya kan bagus, perusahaan besar, perusahaannya produknya sudah di mana-mana. Terus letak perusahaan yang strategis. Jadi kayak misalnya Unsida di depan jalan raya kayak gitu, itu kan letak yang strategis. Itu membuat nilai dari suatu perusahaan itu mempunyai nilai lebih tinggi dari total aktivanya. Nah, itu nanti akan muncul goodwill. Jadi goodwill itu bisa muncul jika kalian seperti tadi, kayak saya menjual perusahaan saya atau akuisisi itu akan muncul. Nah, kalau lebih dari total aktivanya itu akan nanti muncul goodwill selisihnya. Jadi tadi total harta saya kan 300 juta, kalian beli 320 juta, berarti 20 juta itu adalah goodwill-nya. Ada yang bilang goodwill itu image perusahaan. Tapi sebenarnya goodwill itu bisa disebabkan karena image atau bisa karena letak yang strategis sehingga membuat perusahaan itu laku melebihi dari aktivanya. Paham ya yang dimaksud goodwill? Paham, Bu. Oke, paham, Bu. Paham, Bu. Oke, coba ada yang bisa bedain nggak bedanya nilai pasar, nilai buku, sama nilai wajar? Tadi kan namanya waktu jurnal kan ada nilai buku, nilai wajar, gitu kan? Nah, bedanya apa di antara tiga itu? Nilai buku, nilai pasar, nilai wajar. Ayo, siapa yang mau nyoba? Sinja. Ini nama asli tak Sinja? Coba Sinja. Salam. Ayo Mbak, apa bedanya? Kalau nilai buku itu suatu yang berdasarkan di buku, tapi kalau yang nilai pasar itu sesuai nilai yang berada di pasaran gitu, Bu. Terus kalau yang nilai wajar? Oh. Kalau nilai wajar itu nilai yang sesuai harga batas wajarnya tadi. Batas wajarnya. Maksudnya piye batas wajarnya? Jadi kalau seumpama perusahaan itu dijual dengan harga aktivanya sekitar 3.200.000 gitu ya, Bu. Nah, nggak bisa jadi harganya, jadi kalau kita beli nggak bisa jadi di bawahnya. Nggak bisa di bawahnya 3.200.000. Oke. Yang lainnya ada mau nambahin? Coba ilmi norma Islami. Setuju nggak sama jawabannya Mbak siapa? Sinjai. Mbak siapa Mbak Sinjai ya? Sinjai, Bu, pakai Y. Sinjai. Ya, Y-nya di tengah. Mbak Ilmi setuju nggak? Mbak Ilmi ada nggak ini? Iya, Bu. Iya, kurang lebih begitu, Bu. Piye kurang lebih nih? Kalau buku sesuai nilai yang sudah ditentukan. Kalau nilai pasar, nilai yang sudah ditentukan oleh harga pasar pasaran. Kalau nilai wajar? Nilai wajar, nilai yang sudah
memang pasarannya nilai wajarnya segitu, Bu. Misal nilainya pasarannya 200.000. Jadi kebanyakan nilainya 200.000. Gitu ta. Alkifa, setuju nggak? Alkifa ada nggak, Alkifa? Iya, Bu. Iya. Setuju, Piye? Bu. Piye setujumu? Untuk nilai buku tadi, nilainya sudah ditentukan sesuai dengan buku yang ada. Kalau untuk nilai pasar, itu nilainya sesuai dengan harga di pasaran yang sudah ditentukan. Kalau nilai wajar itu kalau nilai tersebut sudah ditetapkan, jadi untuk penawarannya tidak bisa di bawahnya itu. Oke, jadi gini ya, kalau misalnya contoh, kalau nilai buku ya sesuai nilai yang tertera di laporan keuangan kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian beli handphone tertera 5 juta, misalnya pakai nilai buku, ya udah 5 buku itu nanti tertulis di laporan keuangan kalian, apa yang tertera di laporan keuangan kalian. Nah, kalau nilai pasar misalnya contohnya gini, bedanya nilai pasar sama nilai wajar. Nilai pasar misalnya Samsung A20 pasarannya itu 2 juta ya. Pasarannya misalnya 2 juta. Nah, ketika transaksi saya sama kalian misalnya penjual, saya pembelinya, saya membeli handphone Samsung A20 itu dengan harga 1.985. Nah, mana nilai pasar, mana nilai wajar? Ayo. Mas, ini kurang berapa menit, Mas? Mas Gradian kurang berapa menit? Sudah langsung itu, Bu. Sudah apa? Langsung nyambung, Bu. Minggu lalu juga langsung nyambung. Iya, tanpa putus. Oh, Iya. Berarti otomatis nyambung. Kok bisa ya? Apa caranya? Iya. Ini tadi saya batasi waktu 1 jam kalau nggak salah. Oh, Dimulai bisa ya 1 jam. Biasanya 40 menit ya. 8. Ya, yes, oke. Berarti kamu besok jadi host aja terus ya. Jadi kita nggak putus-putus 40 menit ya. Gitu. Kan biasanya 40 menit putus ya kan? Gitu. Ayo coba kayak tadi contohnya. Kalau misalnya kalian beli mesin atau beli laptop aja, beli laptop. Harga pasarannya merek Asus tipe A itu harga pasarannya misalnya 3 juta. Tapi kesepakatan antara kalian dan penjualnya akhirnya terjual di angka 2.950. Mana nilai pasar, mana nilai wajar? Nilai pasarnya 3 juta, nilai wajarnya 2.950. Nah, itu ya bisa bedain ya antara nilai pasar sama nilai wajar. Oke, pertanyaan berikutnya tadi di jurnal temennya kan ada gini. Bangunan nilai bukunya 80 juta. Anggap aja gitu ya, saya agak lupa angkanya. Terus setelah itu nilai, coba dibuka slide-nya lagi, coba di-share ya, yang ada bangunan tadi loh, ada nilai buku, terus ada nilai sebelahnya coba. Saya pengen tahu yang tadi ya, coba buka slide-nya lagi ya. Yang jurnal presentasinya Mbak pokoknya. Sebelum Mas apa tadi? Nah, coba yang ini aja Mas, contoh ini aja. Yang ini, Allen Company, coba di slideshow. Yang tabel tadi ya. Yang ada Allen Company tadi. Nah ini ya, nah ini coba.
Ya bangunan ya, itu harga perolehannya 100 juta. Nilai bukunya 80 juta. Jangan yang tadi dulu. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa harga perolehannya 100 tapi nilai bukunya jadi 80 juta? Ada yang bisa menjelaskan ini kenapa? Nilai penyusutan, Bu. Ada akumulasi penyusutan. Oke, benar ya. Jadi kenapa ini kok jadi turun? Karena kalau bangunan itu kan ada penyusutan ya. Kalian belinya dulu 100 juta, pada tahun kesekian nilainya jadi 80 juta. Berarti ada pengurangan nilai sebesar 20 juta. Peralatan sama ya. Harga peralatannya 250 juta, nilai bukunya jadi 160 juta. Kalau tanah ada penyusutan nggak? Tidak ada, Tanah Bu. tidak ada, Bu. Soalnya tiap tahun naik harganya. Oke, sip. Oke, kita lanjut di e-learning ya. Pertanyaannya teman-temannya di grup yang udah saya siapkan di e-learning. Udah diakhirin aja yang presentasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes ayo letak ya. Mbak Reta. Halo, Mbak